Baik, di video kali ini kami akan membahas sebuah kasus. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam harmoni. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, saya Kades Giartini dengan NIM 5030 dan rekan saya. Baik, di sini perkenalkan saya Yunia Eva Susanti Ujung dengan NIM 2315101035. Next. Baik, yang pertama di sini terdapat deskripsi singkat mengenai kasus yang kita bahas kali ini. Nah, pada bulan Juni tahun 2024, Indonesia mengalami gangguan serius terhadap layanan digital pemerintahan akibat serangan ransomware yang menargetkan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Surabaya. Nah, PDNS ini merupakan infrastruktur penting yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dari berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah. Nah, serangan ini menyebabkan banyak layanan digital termasuk layanan imigrasi, itu mengalami kelumpuhan selama beberapa hari hingga minggu. Nah, peretas yang menamakan diri mereka Brain Cipher ini mengenkripsi data dalam sistem PDNS dan menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Nah, dampak dari insiden ini menjadi sorotan publik luas dan menimbulkan pertanyaan serius tentang ketahanan keamanan sistem digital nasional. Next. Lalu terdapat potongan berita yang menyampaikan permasalahan yang kita bahas ini, yang dimana informasi mengenai serangan ini diberitakan oleh berbagai media nasional dan internasional, termasuk BBC Indonesia dalam artikel berjudul "Serangan Cyber Ganggu Layanan Imigrasi Indonesia, Akses Data Dikunci Peretas yang Minta Tebusan Jutaan Dolar AS." Artikel ini dipublikasikan pada 26 Juni tahun 2020. Kominfo mengonfirmasi data di PDNS telah dikunci oleh peretas. Nah, dan proses pemulihan masih berlangsung dengan bantuan. Nah, salah satu berita menyebut bahwa pemas sedang berkunci enkripsi dan membangun ulang beberapa layanan dari awal karena belum semua data berhasil dikembalikan. Next. Ancaman atau kerentanan yang muncul dalam kasus ini. Nah, jenis kerentanan yang muncul dalam kasus ini berkaitan erat dengan pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak internal yang tidak aman. Nah, kemungkinan besar sistem-sistem yang berjalan di PDNS tidak diperbarui secara rutin atau tidak di-patch. Nah, tidak dilakukan pengujian keamanan menyeluruh terhadap software yang digunakan dan juga tidak memiliki sistem deteksi dini terhadap aktivitas berbahaya. Nah, hal ini menunjukkan adanya kelemahan seperti input yang tidak divalidasi, tidak adanya segmentasi akses, serta kemungkinan adanya proses dan modul yang berjalan dengan hak akses terlalu luas. Nah, ini bukan masalah keamanan jaringan luar, melainkan kelemahan dalam sistem internal di perangkat lunak dan layanan back end yang seharusnya terisolasi dan juga dilindungi. Next. Lalu terdapat aset yang terdampak dan potensi dampak dari kerugian. Nah, aset utama yang terdampak meliputi data disimpan di PDNS termasuk data kepegawaian, sistem imigrasi, serta aplikasi layanan masyarakat lainnya. Nah, potensi kerugiannya ini sangat besar, baik dari segi operasional karena layanan publik ini tidak berjalan produktif, dari segi reputasi digital dari pemerintah. Nah, selain itu, jika data yang dienkripsi berhasil diekstrak oleh peretas, terdapat riset ataupun dokumen pemerintahan rahasia. Next. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, untuk presentasi selanjutnya di sini akan saya bawakan. Yang pertama itu ada penjelasan teknis singkat terkait bagaimana kerentanan ini muncul.
Nah, kerentanan pada kasus ini muncul karena sistem PDNS itu menggunakan banyak software lama ataupun legacy yang dimana sudah tidak lagi aman secara standar modern. Nah, tidak ada pembaruan sistem berkala, validasi input yang lemah, serta aksesnya itu antar bagian sistem yang terlalu terbuka. Ibaratnya itu seperti kapal besar dengan banyak ruangan yang terhubung tanpa sekat. Kalau satu bagian bocor, air akan cepat menyebar dan menenggelamkan seluruh kapal. Nah, begitu juga dengan PDNS ini nih. Saat peretas itu berhasil masuk lewat satu celah kecil, ransomware langsung menyebar ke seluruh sistem tanpa hambatan. Karena tidak ada sistem peringatan dini ataupun pemantauan log yang aktif, serangan tidak bisa dicegah ataupun dihentikan lebih awal. Nah, yang selanjutnya itu ada solusi strategi mitigasi yang seharusnya dilakukan oleh pengembang. Nah, dari kasus ini ada beberapa langkah mitigasi penting yang seharusnya dilakukan oleh tim pengembang maupun pengelola sistem PDNS. Yang pertama itu sistem harus dibangun dengan menerapkan prinsip Secure Software Development Life Cycle atau SSDLC. Ini berarti keamanan harus diintegrasikan sejak tahap perencanaan, desain hingga implementasi dan pemeliharaan. Yang dan kemudian penting untuk menerapkan list privilege dalam hak akses, artinya setiap pengguna ataupun layanan hanya diberikan akses sesuai kebutuhan minimum agar jika satu akun disusupi itu dampaknya tidak meluas. Dan sistem backup juga harus dibuat terpisah ataupun ya dibuat terpisah agar tidak ikut terkena dampak jika server utama itu diserang. Dan yang terakhir itu pengujian keamanan seperti penetration testing, kode analisis, dan monitoring log system itu harus dijalankan secara berkala untuk mendeteksi potensi ancaman sebelum terjadi masalah besar. Next, yang selanjutnya itu ada refleksi dan pelajaran yang bisa diambil. Nah, dari insiden dan kasus ini, kita belajar bahwa keamanan internal seringkali kurang diperhatikan, padahal ancaman yang berasal dari dalam sistem itu bisa jadi lebih merusak dibandingkan serangan dari luar. Kesalahannya itu tidak selalu ada pada satu titik teknis, tetapi bisa berasal dari budaya kerja dan pengambilan keputusan yang mengabaikan aspek keamanan. Nah, kita juga belajar pentingnya prinsip security by design, di mana keamanan menjadi bagian dari desain sistem sejak awal, bukan sekedar ditambal di akhir. Selain itu, tanggung jawab terhadap keamanan tidak hanya berada di tangan tim keamanan eh, teknik, semua pihak itu mulai dari pengembang, administrator, hingga manajemen itu harus ikut berperan menjaga keamanan data dan sistem. Dan yang terakhir itu kita harus ingat bahwa transformasi digital bukan hanya soal efisiensi, tapi juga tentang membangun sistem yang aman, tangguh, dan terpercaya. Dan yang selanjutnya itu ada penutup dan rekomendasi. Sebagai penutup, ada beberapa rekomendasi penting yang bisa kita ambil. Yang pertama itu audit keamanan harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh untuk memastikan tidak ada celah yang dibiarkan terbuka. Nah, kedua, implementasi SSDLC harus menjadi standar dalam setiap proyek pengembangan sistem, terutama untuk sistem yang bersifat kritikal seperti pusat data nasional. Yang ketiga, itu backup data harus dilakukan secara teratur dan disimpan di lokasi yang aman dan terpisah dari sistem utama. Keempat, itu edukasi keamanan cyber perlu ditingkatkan, baik untuk pengembang, pengguna, maupun pengambil kebijakan. Dan yang paling penting itu adalah kita semua sebagai bagian dari ekosistem digital harus memiliki kesadaran dalam tanggung jawab bersama untuk membangun sistem digital yang lebih aman di masa depan. Nah, itu materi untuk penutup dan rekomendasi. Dan pada kasus yang telah kami bawakan di sini, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan sampai pada saat ini. Dan untuk menutup video presentasi kali ini, kami ucapkan terima kasih.